Silakan saksi menyampaikan keterangan. Saya tidak akan tanya banyak. Silakan menyampaikan yang saudara ketahui, saudara lihat, saudara dengar sendiri. Jangan bilang katanya tetangga saya, katanya pacar saya, katanya calon saya, tapi yang saudara alami, saudara lihat, dan saudara dengar sendiri. Izin Yang Mulia, mohon penegasan saja, ini saksi fakta apa saksi ahli? Saksi fakta ya. Fakta ya? Ya, saya saksi fakta, Pak. Baik. Saudara dihadirkan sebagai saksi fakta, makanya saya minta menerangkan apa yang saudara lihat, saudara dengar, dan saudara alami sendiri. Silakan saudara saksi. Siap. Terima kasih Majelis Hakim atas waktunya, Pak Ketua dan para anggota yang terhormat, kepada Pak Bonatua, pengadu dan teradu dari KPU RI. Saksi fakta. Perkenalkan saya Mikael Benyamin Sinaga dari Media Sentana seperti tadi saya katakan. Sebetulnya saya menyoroti masalah ijazah ini sudah cukup lama. Dan ini sudah diinvestigasi oleh rekan wartawan saya Pak Bambang Tri sejak 2019. Kaget. Jadi sebetulnya hal ini bukan hal yang baru, majelis. Dan selama ini masyarakat tidak aware, tidak menyoroti masalah ini dari sisi kearsipan. Karena memang itu sesuatu yang sangat spesifik dan tidak banyak dimiliki orang keahliannya. Nah, lalu saat ini muncul lagi dengan Pak Bonatua Silalahi, saya membantu beliau untuk menyuarakan, dan memang masyarakat banyak yang tercerahkan mengenai kearsipan dan pengelolaan arsip di KPU. Nah, yang saya sayangkan, Pak Majelis dan teradu, sebetulnya dari 2019 saat ini dipertanyakan, KPU juga tidak pernah menjawab secara baik dan membuka apa saja yang terjadi di dalam KPU. Mungkin memang itu dirahasiakan karena tadi melindungi data pribadi dan semacamnya. Tetapi waktu saya meminta dari KPU Surakarta, itu juga sangat lambat prosesnya. Dan akhirnya hanya diberikan fotokopi seperti tadi sudah dinyatakan oleh Pak Bonatua. Dan saudara yang minta waktu itu? Kami bersama-sama, Ketua. Jadi kami bersama-sama karena ini kan sudah menjadi polemik cukup lama ya. Dan Pak Bonatua itu mulai masuk ke masalah ijazah ini sekitar September atau Oktober, di mana kita sudah tahu dari April ada laporan dan seterusnya. Dan saya juga menginvestigasi mengenai permasalahan ijazah ini dari sisi lain, dari sisi UGM-nya, dari sisi KKN-nya dan lain-lain. Menurut saya KPU di sini cukup lambat dalam merespon apa yang sudah. Lambatnya itu seperti apa? Karena sejak 2019 ini sudah dipertanyakan, dan sebenarnya KPU bisa langsung menjawab. Bisa langsung menjawab apa yang dipakai oleh Pak Joko Widodo di tahun 2019. Di saat itu juga. Nah, jadi ya saya paham mungkin bukan bapak-bapak yang menjabat ya. Pada waktu itu nggak ada pertanyaan menurut Bawaslu, nggak ada. 2019 itu nggak ada pertanyaan soal itu. Itu menurut Bawaslu yang melakukan pengawasan ya. Siap. Ya, tadi disampaikan oleh Ketua Bawaslu. Bingung dah. Dan Ketua Bawaslu kebetulan Mulai ada keluar anggota Bawaslu tahun 2019. Ya. Pada waktu itu tidak ada pertanyaan publik. Jadi tolong saudara, yang saudara ketahui saja. Jangan mengada-ada. Ya. Oke. Ya. Siap. Izin, memang waktu itu bukan hanya terbatas di ijazah, tapi banyaklah pertanyaan lain yang beredar di media massa. Saya mengatakan di media massa, bukan di pengaduan Bawaslu. Ya, kita kan Betul, Pak. kita bicara soal formal legalistik formanya. Siap, Pak. Tidak ada pertanyaan apapun pada waktu itu. 2019. Itu hasil pengawasannya Bawaslu. Ya. Siap, Pak. Lembaga yang diberi kewenangan undang-undang untuk melakukan pengawasan pemilu dan pilkada. Ya. Bawaslu tidak menemukan, ya, tidak menemukan dan tidak mendapatkan laporan apapun berkaitan dengan syarat calon.
Ya. ya syarat calon. Nah, bingung sudah ini. Silakan. Si Saya Beko. ingin mendengar yang saudara ketahui saja. Bingung. Ya. Katanya Yang saudara saksi rasakan, fakta. jangan beropini macam-macam. Betul. Silakan. Jadi saya merasakan lambatnya respon dari KPU dan berkali-kali disurati oleh Pak Bonatua dan harus kita viralkan di media sosial. Barulah ada jawaban yang serius dari pihak KPU dan kita semua mengerti bahwa ini adalah persoalan negara karena yang dipersoalkan adalah ijazah seorang mantan presiden. Jadi kami sudah meminta KPU itu dari bulan Oktober, tetapi seperti yang dikatakan ditutupi. Apapun alasannya, menurut saya sebuah ijazah adalah bukan data pribadi. Dan sebagai seseorang yang juga lulusan S1, saya rasa itu adalah sebuah kebanggaan untuk ditunjukkan ke masyarakat, ditunjukkan ke publik. Bagaimana gas? Kalian lihat kan bagaimana Mike Sinaga jadi saksi kemarin di persidangan, lihat kan seperti di video yang barusan tadi itu. Di situ katanya Mike Sinaga ngaku sebagai saksi fakta. Saksi fakta. Begitu ditanya, ternyata malah mengada-ngada. Sampai ditegur sama hakim, jangan mengada-ngada, ya kan? Akhirnya siap, ya kan bego. Jadi mengaku katanya saksi fakta, ternyata malah mengada-ngada. Kata si apa ya, si Naga Buntal ini ya, kata netizen juga si Naga Buntal. Katanya dia itu dalam persidangan itu katanya dia itu menyoroti masalah ini sejak tahun 2019. Mana ada. Dan sudah mempertanyakan katanya ke KPU sejak tahun 2019 katanya. Mana ada. Masalah ijazah ini baru-baru aja kan setelah Bambang Tri aja. Ya kan? Sekitar tahun 2011 atau 12. Nah, Bambang Tri ini. Lalu terus Mike Sinaga katanya mempertanyakan sejak tahun 2019. Kan ngada-ngada ini si Naga yang bego ini. Dia aja 2019 itu masih belum jadi apa-apa lagi. Sok-sokan. Katanya dari KPU katanya lambat merespon ini waktu ditanyakan 2019 itu. Langsung kan kata hakim, nggak ada tuh. Kata Banwaslu itu, nggak ada yang mempertanyakan masalah ijazah Bapak Jokowi tahun 2019. Bingung, kaget mereka Sinaga menoleh ke samping. Dia kira ngomong di sidang itu sama ngomong seperti di depan emak-emak yang biasa, yang pakai kacamata, yang monyong, yang biasa bawa spanduk teriak-teriak, itu dikira dia. Bego. Ngomong di persidangan, seolah-olah dikiranya seperti biasa ngomong di depan mic, di depan kamera, di depan emak-emak yang monyong, yang pakai kacamata, yang biasa teriak-teriak bawa spanduk, itu dikira dia seperti itu. Beda lah kalau ngomong di depan emak-emak tuh paling iya takbir. Kalau di persidangan udah bisa ada hakim. Mau bersandiwara, mau ibarat itu merangkai-rangkai kata, mau mengada-ngada, yang tidak ada diada-adakan. Katanya 2019 sudah dipertanyakan, tapi KPU lambat merespon, lambat menjawab dan sebagainya, menjelaskan. Mana ada 2019, tidak ada yang mempertanyakan. Sejak tahun 2014, 2015 tidak ada yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi. Hanya Bambang Tri aja, karena disetir oleh pihak anak kelompok FPI. Mulai menyebarkan isu dan fitnah.
Terus Mega Sinaga ikut-ikutan juga. Ujung-ujungnya apa? Cuma kata Bambang Tri juga. Kan bego. Ujung-ujungnya penjelasan bahwa Mega Sinaga ini ke apa kata Bambang Tri juga, kan bego. Ampun. Kayak gini. Kualitas pantesan Roy dan Tipa itu. Roy ibarat untuk perapit. Tipa minta eksepsi. Ternyata takut rupanya di persidangan sampai sidang pokok perkara. Karena tidak punya bukti, tidak punya saksi. Ada saksi mau dijadikan bona tua, bingung, ya kan? Antara ibarat tuh dokumen dengan arsip aja bingung menjawab. Terus ini Sinaga mau dijadikan saksi fakta tapi katanya juga. Ngaku saksi fakta tapi malah ibarat tuh katanya juga, terus mengada-ngada lagi. Kan bego. Ampun. Katanya ingin mengungkap kebenaran, menyampaikan ibarat tuh kebenaran apa yang kita temukan. Tapi yang mereka andalkan Roy dan Tipa, yang satu minta eksepsi, yang satu minta perapit, agar sidang jangan dilanjutkan. Status mereka sebagai tersangka dibatalkan tidak sah dan persidangan tidak perlu dilanjutkan. Kan bego. Katanya berjuang untuk rakyat, demi negara, demi rakyat. Karena rakyat ini nih rakyat yang keingintahuan rakyat. Lah kalau keinginan tahuan rakyat kenapa tidak maju ke persidangan? Malah minta eksepsi, minta perapit, minta dibatalkan, minta sidang tidak perlu dilanjutkan. Terus status tersangka minta dibatalkan dan tidak sah. Kan bego. Katanya punya saksi, katanya punya bukti. Saksi yang baru muncul yang ada ini aja sudah megap sudah. Belum lagi di persidangan nanti pokok perkara. Di persidangan tinggi nanti. Baru di persidangan kayak gini aja sudah megap. Seperti kaset CD yang rusak itu loh. Kakok. Aku baru ini loh tahu. Baru ini bisa menyaksikan naga ibaratkan tuh kewalahan melawan anak katak. Baru inilah ada di mana-mana ya, di dalam cerita, di dalam film naga itu, wah, ganas lah. Ngeri lah ibaratkan tuh. Kalau naga ini pokoknya kalau yang namanya seekor naga ini ya, ngeri lah. Tapi kali ini aku menyaksikan ada naga kelabakan kesana kemari bingung. Panas di sana, panas di sini, hujan-hujan di sana, hujan-hujan di sini, prokas sana, prokes sini, kompresor sana, kompresor sini. Seorang naga ngomong sana, ngomong sini, hanya melawan aja, anak katak. Kan cebong tuh anak katak tuh, kan? Cebong tuh anak katak kan. Hanya melawan anak katak aja. Kan Jokowi itu dikatakan cebong dulu tuh, ya kan? Baru kali ini aku bingung melihat naga, ibaratnya tuh kebingungan melawan anak katak. Ampun. Maka badan paling besar lagi. Sudah besar bego lagi. Mukanya aja nampak banget begonya gitu loh. Tapi enggak apa-apa.
Artinya kan aku cuma menyampaikan apa kata netizen kan. Nah, netizen mengatakan dia begitu begini, jadi aku ikutan juga gitu lah. Tapi kita hargai kan ibaratkan tuh apa yang dia sampaikan, ya kasihan juga kan dia, kita udah kebingungan lah seekor naga ibarat tuh kebingungan mau lawan anak katak.